Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 246. Kenal. Davin masuk ke dalam kamar dan melihat kedua anaknya menangis. Sudah tertempat tidur, sedangkan satu lagi pada gendongan sang mami. Ia tahu bahwa Hana kesulitan untuk menenangkan kedua anaknya saat ini. Anak papi nangisnya, kenapa barengan? Nggak mau gantian ya? Davin tersenyum dan menggendong Keiza. Nggak tahu, entah kenapa ini nangisnya barengan. Hana menenangkan bayi laki-laki saat ini digendongnya. Karena suara tangis Kendra yang paling kuat, maka ibu si kembar itu berniat untuk menenangkan sang putra terlebih dahulu. Namun bersyukur semuanya cepat datang dan bantu menenangkan putri cantiknya. Apa haus? Davin tersenyum dan mencium putrinya yang cantik. Baru saja selesai Mimi, jawab Hana. Mungkin mereka tahu kalau Miminya lagi sedih, dan berkata saya melihat mata istrinya sembab. Bisa menjejak air mata yang masih terlihat jelas di pipi putih dan mulus istrinya. Meskipun Susi akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, namun sudah pasti apa yang dilakukan oleh wanita itu akan tetap melekat di hati Hana. Dalam beberapa malam ini, ia selalu mendengar Hana mengigau dan bermimpi seperti sedang ketakutan. Dalam mimpi itu, ia selalu meracau dan memanggil papanya. Ada rasa cemas di hati Davin setiap melihat kondisi istrinya yang seperti ini. Bahkan, ia tidak jadi membawa Hana untuk bertemu dengan Susi, yang merupakan pembunuh papa mertuanya. Kalau video itu bisa tersebar luas, tanya Hana. Sampai saat ini ia masih mempertanyakan siapa yang telah menyebarluaskan video tersebut. Davin menggelengkan kepalanya. Kuasa hukum kita hanya memberikan bukti kepada pihak penyidik, dan abang juga nggak tahu. Hana nggak tahu apa nanti Hana sanggup untuk duduk nasi kaunter itu di sidang. Hana mengusap air matanya. Pasti sanggup sayang, di sini kita hanya mencari keadilan untuk papa. Dan abang yakin akan dijatuhkan hakim kepada Susi adalah keputusan yang terbaik dan berusaha menenangkan hatinya. Hana sedikit tersenyum memandang Davin. Kepergian papa memang begitu sangat menyakitkan untuk Hana. Padahal papa hanya sakit sebentar. Namun ternyata lebih sakit lagi ketika mengetahui kenyataannya sesungguhnya. Sampai saat ini Hana masih menunggu pengacara Effendi untuk mengatakan kepadanya bahwa Susi ingin bertemu dan minta maaf. Hanya permintaan maaf saja yang diucapkan oleh wanita itu setidaknya mampu sedikit mengobati rasa sakit di hatinya. Namun lagi-lagi wanita itu seakan tidak merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuatnya. Ternyata si kembar lagi ngantuk, makanya marah-marah. Davin tersenyum ketika melihat Keiza sudah tertidur, begitu juga dengan Kendra. Iya, jawab Hana. Sekarang tidur yuk, besok pagi-pagi kita sudah ke kantor pengadilan. Sidang dimulai jam 8. Davin mengusap kepala istrinya. Setelah ini, ia tidak ingin lagi ada hal buruk yang menimpa keluarganya. Iya, Hana meletakkan putri atas tempat tidur dan Davin meletakkan putri di samping Kendra. Davin pindah posisi dan berbaring di samping istrinya. Apa memberi cinta malam ini? Perbuatan tampak itu dengan sengaja mencium tengkuk leher istrinya. Hana menggelengkan kepalanya. Gimana mau bercinta? Orang perasaan aja sekarang lagi campur aduk. Ada senang dan juga sedih. Senang karena kasus yang dialami oleh papanya terungkap. Sedih karena baru mengetahui kematian sang papa yang begitu sangat tragis. Pria itu harus mati di tengah wanita yang begitu sangat dicintainya. Hana tahu akan hal itu karena papanya tidak pernah berkata kasar dan juga bicara dengan nada yang tinggi kepada mama tirinya. Sikap Amrialdi terhadap Susi sama ketika bersama dengan istri pertamanya. Kenapa dia tega melakukan itu semua? Mengapa dia tega meracuni papa? Jika dia tidak membunuh papa, sekarang papa bisa bermain dengan si kembar. Hana membalikkan tubuhnya dan menangis sambil memeluk suaminya. Padahal papa orang baik. Papa sangat mencintai dia. Papa tidak pernah membedakan antara Hana dan Berliana. Bahkan saat SMP, Berlian masuk ke sekolah elit. Abang tahu kan SMP Kencana? Dia alumni dari sana.
Dia tidak lanjut ke tingkat SMA karena nggak mau sekolah. Dia lebih memilih untuk mengejar mimpinya. Abang juga lulusan dari situ. Beliau hanya membulat ketika mendengar ucapan dari Davin. Tapi mungkin saja abang sudah tamat bila Hana baru masuk. Kemungkinan abang ketemu sama dia kalau melihat jarak umur. Soalnya Kak Berliana umur sekolahnya lumayan tua. Dia pernah nggak naik 2 kali di SD. Mulut Davin membulat ketika mendengar penjelasan dari Hana. Meskipun sudah tahu 85% tentang Berliana, tetap saja ia berpura-pura terkejut. Udah nggak usah ceritain dia lagi. Sekarang kita tidur aja. Davin mencium bibir istrinya. Iya, jawab Hana yang tersenyum. Ruangan sidang yang sudah dipenuhi oleh masyarakat dan juga para warga yang mengenal Amrialdi tampak tenang. Mereka masih menunggu kedatangan Hana beserta keluarga dan juga Susi yang menjadi tersangka. Berliana hanya diam duduk di kursi bagian depan. Apa dikatakan oleh orang-orang tentang dirinya bersama mamanya membuat dadanya panas. Namun wanita itu tetap tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menikmati rasa sakit dan kehadirannya. Seketika terdengar riuh saat penonton yang sudah memenuhi ruang sidang melihat kedatangan Hana beserta keluarganya. Wanita itu sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang sangat dicintainya dan dirindukannya. Rasa sakit dan perih seakan membuat hati yang tercabik-cabik saat menyaksikan sikap Davin yang begitu sangat menyayangi istrinya. Ada rasa iri yang menyusup dadanya ketika meyakinkan Davin. Kedua mertua dan orang-orang terdekat adik Hana yang sangat menyayanginya. Mengapa adik tirinya itu bernasib sangat baik, bahkan digigit oleh orang-orang baik yang sangat menyayanginya, berbeda dengan dirinya yang hanya memiliki mama yang sangat menyayanginya. Melihat begitu banyak orang yang peduli dengan sang papa dan juga melihat antusias mereka ingin mengikuti persidangan, buah hati yang terasa bahagia. Hal seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh Hana. Apa yang terjadi saat ini sebagai tanda bukti bahwa bapaknya adalah orang yang baik, yang disayangi, dan banyak peduli terhadap papanya. Meskipun apa yang terjadi sekarang akan meninggalkan luka terdalam di hatinya. Hana duduk di kursi penonton bagian depan, sedang beliau duduk tidak jauh dari dirinya. Tepat jelas bahwa kakak tirinya itu tidak mau memandang ke arahnya. Wanita itu hanya duduk dengan kepala tertunduk. Begitu keras dan egoisnya karakter kakak tiri dan juga mama tirinya di mata Hana. Sudah jelas mereka membuat suatu kesalahan yang belum menyakitkan, namun sedikitpun tidak ada ucapan kata maaf yang keluar dari mulut ibu dan anak tersebut. Hana tertawa dalam hati. Mengapa bisa dirinya begitu bodoh dan berharap ibu dan anak itu minta maaf kepadanya. Apa yang diucapkan oleh para penonton yang ingin menyaksikan persidangan terdengar jelas di pendengarannya. Mereka sangat menggebu-gebu ketika menceritakan kejelekan Susi. Mereka juga tidak enggan untuk menyumpahi wanita yang sudah berbuat keji itu untuk mendapatkan sekaratul maut yang menyakitkan. Ini semua hanya membuat dadanya semakin sakit. Aku tidak akan pernah melupakan apa sudah kamu lakukan, Bian. Sekarang, aku tidak bisa membalasmu, tapi nanti aku akan membalas semuanya. Sebab belana dalam hati. Di saat suasana hatinya sedang kacau, pria itu datang menghubungi. Hanya sekedar ingin mengatakan bahwa mamanya tidak akan bisa lepas dari eksekusi mati, karena bukti video sudah tersebar luas. Dan pria itu mengaku bahwa ialah yang sudah melakukannya. Berliana mengangkat kepalanya ketika melihat wanita yang melarikannya masuk dalam ruang sidang dengan dikawal oleh 4 orang petugas pengadilan. Wanita itu terlihat sangat cantik dengan memakai baju putih dan rok hitam dengan rambut diikat penuh ke atas. Berliana menangis sementara mamanya saat ini menoleh ke arahnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.